Selama ini kan kita King Indo, tapi kita di ASEAN aja belum pernah juara. Gimana bisa disebut king kalau di kawasannya aja belum jadi raja gitu loh. Tekanan publik pasti beda lagi kalau nggak juara. Lu udah dikasih squad kayak gini nggak juara, artinya kan takutnya digoyang lagi nanti kayak ketika STY di nurunin U22 terus nggak lolos di AFF tahun sebelumnya ya kan. Yo, bertemu lagi dengan gue Jejik Prianto di podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik, tentu saja podcast yang bakal ngomongin banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa yang akhirnya gue percayakan ada Lionel Messi di sono. Once again, dan meskipun ini bukan di zaman-zaman Piala Dunia, tapi sekarang di bulan-bulan ini kita bertemu the real Piala Dunia bagi sepak bola Indonesia, begitu gak sih? Dan tentunya gue gak sendirian bersama my partner in crime, Indro yang bukan Warkop. Nah, Indro yang bukan Warkop. Bener gak sih gue bilang bahwa ini Piala Dunia kita sesungguhnya, men? Piala Dunia bisa jadi. Iya, gimana lu udah bertahun-tahun, lu sejak lu muda sampai sekarang lu udah lebih muda lagi sih. Tapi kedikitan sekarang. Dan kita akan ngobrolin AFF dan sepak bola Indonesia ini bersama siapa? Ini ada yang megang akun X. Iya, ini gue tuh punya pengalaman dengan sosok ini sebenarnya. Jadi saat gue dulu 2016 ya, kita ngantri AFF 2016, ngantri jam 1 malam. Jam 11 malam gitu. 11 malam di depan Garnisun untuk dapat tiket semifinal AFF. Gue masih inget tuh. Jadi jam 12 malam kita udah nyanyi, antrian rapi, Indonesia Raya nge-up, yang ngeberitain kawan-kawan satu ini. Yang Info supporter. Kita sambut bareng-bareng Mas Arista. Mas Arista, apa kabar Mas? Terima kasih. For long time aku nggak ketemu Mas Arista ini. Mas Arista, tadi kan gue cerita 2016 itu momen yang, udah 10 tahun. Iya. 2006 ya? Buset, 10 tahun. Jadi 2016 itu saat kita sama-sama Mas Arista kan menggawangi di dunia maya ini. Info Supporter dan lain-lain, salah satu yang paling awal menurut gue. Iya. Dan saat kita nyanyi jam 3 pagi, 4 pagi. Iya. Nyanyiin Indonesia Raya, itu gila itu. Itu momen paling absurd itu. Itu kan berarti ngantrinya masih di depan Garnisun. Iya. Belum dibawa ke dalam lapangan kan. Iya. Masih Jam depan. 6 atau jam 7 ya, gue lupa. Iya, baru disuruh masuk ke dalam kan. Chaos. Iya. Gue ditojong senjata, men, sama Dan suruh jalan jongkok juga itu. Iya, betul. Disitulah akhirnya Abang Indro, karena gue kan dulu korban ya, udah gak dapat tiket, Pajal ngantri jam 11 malam, ya kan? Udah di depan situ, kena todong senjata. Iya. Jadi tentara, bukan jadi polisi, bukan. Tentara ini, lu mau tiket apa ya? Gue kan bukan mau ngapa-ngapain ya? Ngapa-ngapain, gue cuma mau tiket, mau nonton timnas, men. AFF. Dan ternyata 10 tahun dari sekarang, gue ketemu sama Mas Arista. Happy banget. Nah, Mas Arista, kita ngomong soal AFF ini berarti Abang Indro. Iya. Ini taping di tanggal 28 Juli. Iya 28. Iya, 28. 28 Juli kemarin Kuda Tuli kan. Iya, udah tuli kemarin. Iya. Kemarin Kuda Tuli 30 Indonesia tahun. melibas Kamboja 5-1. Iya. Dan menjadi event perdana seorang John Heitman. Secara resmi ya? Resmi. Secara Pertandingan resmi. resmi ya. Nah, menurut kalian berdua, AFF 2006 setelah 10 tahun lalu kita gagal setelah kita digebukin. Lalu setelah 30 tahun dan 6 kali, jadi kita berkali-kali gue nangis di final nonton ya kan? Nonton timnas. 2026, apakah ini waktunya kita juara ataukah kita kembali terkutuk menjadi penonton sepak bola Indonesia yang kembali gagal? Gimana Mas Mas Aris? Arista? Gue sih jawabannya ketika lawan Vietnam nanti ya, ketika kita bisa tampil oke lawan Vietnam, juaralah kita gitu. Aku optimisnya gitu, dengan skuad yang termewah bisa dibilang ya Mas ya, dibanding sebelum-sebelumnya ya, ini bisa dibilang skuad termewah. Jadi dengan TC terlama juga di Bali kan. Jadi gue pikir ujiannya sih bukan lawan Kamboja atau Timor Leste nanti ya, tapi sama Vietnam nanti kayak gimana nih gitu sih. Vietnam dan Singapura ya. Iya, Vietnam dan Singapura sih ya itu. Ya, Singapura jangan karena lupa loh. Udah 6 poin kan dia 2 Iya, kemenangan. udah 2 pertandingan. Nah. Iya, jadi kalau menurut gue ya, ini
harusnya dibuktikan dengan squad yang begitu mewah, harusnya bisa lah untuk mengatasi Vietnam. Meskipun kita lihat juga Vietnam mainnya edan juga ketika lawan Timor Leste kemarin. 7-0 ya. Dan itu Vietnam belum itu Mas. Belum memanfaatkan set piece-nya untuk bikin gol. Dia masih open play semuanya 7-7 golnya. iya. Artinya kan yang set piece itu kan katanya berbahaya kan Vietnam kan itu makanya. Iya. Ini kita lihat nih lawan Vietnam seperti apa nih gitu. Seberapa yakin kalian? Kalau ya nanti seperti yang Bung Aresta bilang, kalau misalnya nanti pas lawan Vietnam bisa mengatasi Vietnam, itu tambah keyakinan lah. Kalau sekarang mungkin masih 50-50 lah ya, untuk melihat bagaimana apakah memang kita sudah menemukan halan baru di di Baker ya, di Baker, atau seperti apa kemarin itu melawan Kamboja gitu. Mereka dia sudah hat trick gitu ya di pertandingan pertama. Nah ini tapi lawannya masih Kamboja. Belum disodok-sodok sama Vietnam dia. Coba kalau ntar disodok-sodok kan itu. Iya. Belum lagi dihajar sama kaki-kaki nguyen-nguyen ini ya. Kalau menurut lu Mas Arista, apa yang membuat kita itu kok selalu jadi kutukan gitu loh? Gua merasa lu bayangin 2010 ya, 2016 kita nonton di Pakansari kan, Iya. menang 2-1 ya kan, lawan Iya. Vietnam. Oh, teriak, wah juara nih. Dihajar men. Dihajar di final kedua. Apa yang buat kita seolah jadi negara terkutuk untuk jadi Ya nggak tahu ya dari faktor 2010 kan kita udah pede banget ya bisa menang lawan Malaysia segala macam kan tiba-tiba terlepas dari non teknis ya yang katanya non teknis 3-0 di Malaysia itu ya cuman kan itu kan skuad yang oke juga gitu maksudnya ada pemain-pemain naturalisasi yang fase pertama lah kalau gue bilang sebagai supporter itu 2010 itu GBK wangi Mas. wih, setuju gue. Karena sebelum-sebelumnya itu bau alkohol dan segala macamnya, tapi begitu 2010 keluarga, cewek-cewek yang mengidolai Irfan Bahdim gitu kan artinya emang skuadnya emang oke, tapi ya kita gagal juara juga di situ. Ya semoga tahun ini dengan skuad yang mewah ini kita bisa juara sih gitu. Harapan yang tidak pernah berubah fans Indonesia setiap ada AFF semoga juara gitu. gua perjelas. Harapan selalu ada, jangan selalu dihempaskan. Iya, dan gue sih kalau gue ngelihatnya ada mungkin kesalahan dari PSSI ya. Ini dari 2010 sampai sekarang ini kan kok gak beres-beres nih. Bagaimana liganya nggak dibetulin, lalu pemain mudanya juga nggak dibetulin, dan sekarang terpaksa pemain-pemain naturalisasi gitu. Ini yang gue sih masih yakin bahwa kegagalan kita sampai di Piala AFF ini juga faktornya salah satunya itu gitu. Federasi tidak serius untuk berkesinambungan sebuah Iya, liga. betul. Kalau Mas Arista? Ya mungkin ada setujunya juga kalau liganya kuat pasti timnasnya akan sehat gitu ya. Bukan wartawannya doang ya. Nah, itu jawaban siapa ya? Lupa gue. Pak Edi. Pak Edi Ramayadi yang kita ceng-cengin terus ya. Kalau wartawannya oke, ya ininya oke lah ya. Tapi kalau ngelihat trennya timnas yang sekarang ya, maksudnya kita kemarin di STY di Piala Asia oke, terus sempat mau lolos ke Piala Dunia. Ya semoga AFF ini agak lebih mudah lah kalau gue bilang ya, maksudnya selama ini kan kita king Indo, tapi kita di ASEAN aja belum pernah juara, gimana bisa disebut king kalau di kawasannya aja belum jadi raja gitu loh. Jadi semoga tahun ini pembuktiannya John Hetman juga sih untuk dapetin Piala AFF untuk pertama. secara kualitas kalian melihat John Hetman tuh emang sudah karena nih, gue agak emes ketika pertandingan kemarin ya, ketika lawan Kamboja ya. Bom 20 atau 30 menit awal itu John Hetman kagak ada di situ men. Ya. Ya orang kemana? Ternyata corot kamera dia Di atas ya? Di atas ngambil helikopter view kan. Ya. Itu menurutku oke sebagai sebuah gimmick. Gua nggak tahu bener apa nggak, tapi sebagai gimmick kita oke. Karena ternyata padahal dalam arti men ini kan zaman sekarang lu kan bisa lihat lewat gadget ya. Pasang di atas kayak Piala Dunia kan ya gitu ya. Ya. Tapi kan enggak gitu loh. Itu gimana? Kalian melihat optimisme ini? Kalau gua sih fair, gua optimis ketika melihat John Hetman. Karena sebelumnya kita dapat buapuknya ampun-ampun yang bernama Lord Voldemort, orang Belanda biadab satu ini. Yang kemudian kita ancur-ancur secara materi, kalau dibandingkan dengan John Hetman sekarang ya materinya bagusan. Saat masuk saat menuju Piala Dunia lah jauh lah. Ya kan? Nah, kalian gimana ngelihat John Hetman ini? Englishman in Jakarta ini. Ya gue sih ngeliat dia
percaya, dia ngasih kepercayaan. Dia kan dia di press con-nya kemarin dia bilang kan, saya tidak ada di lapangan tapi 6 pemain yang di lapangan memberikan kontrol. Dia bisa menang 3-0 tanpa ada John Hetman di samping lapangan. Artinya kan si John ini ngasih kepercayaan kepada skuadnya gitu. Jadi termasuk ketika dia milih Mitchell Baker main duluan dibanding Urat Mangun gitu-gitu. Artinya kan dia emang ngasih kepercayaan nih. Ini ngasih kepercayaan, terus ada beberapa pemain timnas yang kayak flashback ke lawan Oman uji coba, dia ngasih Matthew Baker kesempatan perdana untuk main gitu-gitu. Artinya kan dia emang potensi anak-anak muda ini emang kayaknya dikasih lah sama dia, maksudnya dikasih peluang lah sama dia gitu sih. Termasuk merotasi Doni posisinya yang tadinya di kiri pindah ke kanan waktu uji coba kemarin. Artinya emang kayak dia emang serius gitu untuk membawa ini ke targetnya kan 2030 ya untuk lolos Piala Dunia ya. Oh berarti gitu. ini sebenarnya kan bukan target utama sebenarnya AFF. Iya. Kalian melihatnya itu sih. Gue sih melihatnya kayak ini ya juara. Ya ini Tapi wajib kalau juara wajib sih. Ya nggak sih? Iyalah. Wajib lah. Karena tekanan publik pasti beda lagi kalau nggak juara. Lu udah dikasih squad kayak gini nggak juara. Artinya kan takutnya digoyang lagi nanti kayak ketika STY nurunin U22 terus nggak lolos di AFF tahun sebelumnya ya kan. Jadi digoyang kan akhirnya kan katanya nggak ada target. Ternyata kan gara-gara nggak lolos ke fase grup digoyang juga STY di situ. Jangan sampai John Hetman diginiin juga kondisinya gitu sih. Iya, kalau dari figurnya John Hetman sih emang lebih bagus ya. Kalau dari pemilihan pemain, lalu juga gaya permainannya juga oke gitu ya. Tapi kan jangan sampai mungkin ke depannya ini John Hetman terpengaruh dengan federasi yang penuh dengan politikus gitu ya. Ini yang jangan sampai John Hetman ini diracuni oleh federasi sendiri gitu. Ini yang sayang kalau pelatih sebagus ini dia sudah meloloskan banyak loh. Kanada cewek cowok lolos gitu kan. Dari Kanada yang bukan tim siapa-siapa gitu, kita tahu bahwa Kanada kualitasnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi dia bisa lolos dan sekarang ada di Indonesia. Sebenarnya John Hetman secara kualitas gue sih masih yakin. Oke. Nah kalau kita lihat secara permainan ya, gue sih gue suka banget yang permainan semalam itu ya. Indonesia itu sebenarnya Tom Hai itu beneran di mana-mana. Iya. Di mana-mana, bahkan itu kalau dia bisa jadi kiper, dia kan kiper tuh. Dan dia hat-trick assist dia kan. Jadi ketika Mitchell Baker hat-trick gol, kalau Tom Hai kan tiga umpannya bisa bikin gol kan, dan nyampe menit 90 nggak ada capainya. Yang Sandy Walsh sudah mulai megang-megang lutut di menit 84 sekian, Tom Hai masih tetap dengan PD-nya ya, walaupun temponya udah mulai diturunin ya. Ya emang beneran profesor sih sesuai dengan julukannya. Apa emang Kamboja emang nggak ngasih tekanan sih menurut gue, nggak ngasih pressing yang harusnya kita dapat pressing yang lebih. Tapi kan ya kita tahu kualitasnya Kamboja kan. Kamboja bagaimana tetap 2 level di bawah kita kan. Tapi kalian melihat ya sih ketimpangan yang rada jauh nggak sih dengan antara pemain yang pemain naturalisasi lah ya, dengan pemain lokal kita atau enggak? Lihat dari pertandingan based on AFF ini. Enggak sih, ada beberapa pemain juga bermain yang lokal ya. Ini bermain cukup baik kemarin. Kita tahu ini sang kapten, ini juga bermain cukup baik di belakang. Memang golnya Kamboja kemarin kan juga kita juga nggak nyangka tembakannya langsung ke gawang. Nah dia juga pasti bingung gitu antara umpan sama ngesut. Udah kagak ngapa-ngapain, gue ngapain? Tiba-tiba datang gitu. Iya mungkin kelamaan ngopi kali ya. Ngopi di gawang sendiri. Gitu. Pemain lokal kita bermain cukup baik kemarin. Cukup oke ya. Cukup oke. Ya peluangnya kayak Egy kan di depan gawang itu kena tiang gitu. Artinya sebenarnya oke juga gitu. Maksudnya ya mungkin sekarang PR-nya John Hetman itu gimana kan, mungkin sama Timor Leste mungkin dia bisa trial lagi ya sebelum ketemu Singapura sama Vietnam nanti ya gitu ya. Semoga makin paten aja karena komposisi depannya kayaknya nggak bakal berubah, pasti itu deh kayaknya. Berarti tetap Michael Baker sama, tapi
agak unik ya. Ini tuh kita punya dua pemain yang sebenarnya secara tinggi hampir sama. Jens Revans dengan Becker kan. Becker. Ini jarang-jarang loh sebenarnya ya. Meskipun gua secara personalnya kan ini kenapa Excel gak masuk? Kenapa? Kalau Ezra kan emang cedera ya. Ezra emang belum balik dan emang di banyak kesempatan kan juga ya sebenarnya expect ke Ezra, tapi Ezranya kan emang belum balik jadi cedera kan jadi saat di Persik Kediri. Nah, lo melihat ini gak? Gue sih melihat saat pertandingan kemarin itu kayaknya Raven ini belum bisa jadi penggantinya Becker gak sih? Secara positioning meskipun secara tinggi ya. Iya. Ya beda tinggi sih. Itu Becker 198 198 ya? 97 sedangkan Bagot itu 196 kalau nggak salah. Jadi cuma beda 1 cm. Buset, itu John Hetman tuh di sampingnya kayak Makanya di preskon kemarin John Hetman naik kursi kan biar sama gitu. Gila tinggi banget makanya sundulannya kena terus gitu. Itu sebenarnya kalau tambah lemparan Arhan itu kayaknya. Tapi kita udah fullback kiri banyak banget ya. Fullback kiri kita full banget. Tapi John Hetman kemarin menunjukkan dengan gaya-gaya dia naik kursi itu kan cair ya sama pemain ya. Nah ini yang memang dibutuhkan daripada pelatih sebelumnya yang lo anti banget itu. Oh Belanda, iya gua kan menyebutnya anti gua. Iya itu kan kalau dia kan pokoknya merasa seperti apa beda banget sama John Hetman. John Hetman gua rasa pendekatan ke pemainnya lebih oke. Meskipun tetap disiplin ya Mas ya. Iya meskipun Kita lihat kalau kita ingat ketika lawan Oman kalau nggak saya uji coba itu yang lain mau pokoknya pas uji coba, yang lain mau Indonesia Raya, pokoknya mau muter, tapi yang nggak main disuruh latihan dulu kan karena untuk ngejar yang lain belum lari makanya dipaksa untuk lari kan, sedangkan yang lain kan pemain yang udah main kan mau muterin lapangan kan, itu artinya emang Hetman soal disiplin kayaknya emang serius gitu. Iya. Dan gua merasa itu kan kita agak benci ya, gue sih spesifik agak benci pemain yang long ball kan benci karena itu gampang banget diinterest. Tapi kemarin itu berhasil loh ya. Iya penempatan posisinya emang kanan ke kiri. Karena ada faktor ini, faktor Bapak Profesor kita ini, Bapak orang Bandung kan Profesor dari Bandung ini kan kiri kanan. Oh dari kanan diarahin ke kiri ke fullback kita dan itu semuanya berhasil. Nah, dengan kayak gini menghadapi ini kan sebenarnya tidak low block sama sekali ya. Kalau kita melihat tidak low block, sangat terbuka. Gue nggak ngerti ketika nanti lawan yang lebih low block itu bisa ngebongkar dengan model kayak gini. Karena ketika kemarin kita lawan Bulgaria yang kan sebenarnya hampir sama. Bulgaria kan low block sebenarnya. Itu kan kita habis sama sekali serangan kegolin. Ini akan ini nanti ketika lawan-lawan kita ketemu yang lebih beres secara taktikal, ya. Ini akan jadi masalah nggak buat timnas kita? Kalau kemarin apalagi kita ngelihat gol kedua ya, itu luar biasa sekali umpan-umpan yang dari long ball juga, tapi dia hanya melihat bola itu akan lewat kepala musuhnya, lewat musuhnya lalu dia dikejar, lalu tinggal umpan mudah kan ke Becker gitu ya, Becker sehingga mencetak gol mudah. Nah yang seperti ini yang sebenarnya dibutuhkan timnas kita. Ini kita punya pemain-pemain cepat dan bisa juga memberikan ketika umpannya itu tepat, ini akan lebih baik gitu untuk mencetak gol gitu. Di gol kedua itu yang saya ngelihat. Oh, yang momen terbaiknya justru di gol kedua ya. Iya. Bukan gol yang dikasih di gol kelima ya. Itu gol nemu itu. Iya, gol sliding nggak sengaja terus kena Jens Revans ya. Iya, tadi gua balik ke Jens Revans soal pengganti itu tadi ya Mas, Mitchell Becker ya. Emang kayaknya masih belum ya. Karena nggak tahu ya, bener Excel kenapa nggak panggil Excel ya? Sedangkan kalau Mauro, tipikalnya kan Jens Revans sama Mauro Zilisa kan emang tinggi-tinggi yang kayak gitu ya. Apa mungkin John Hetman seneng yang tinggi-tinggi gitu kan Mas dibanding yang kayak Excel yang lebih lincah dan segala macam ya gitu ya. Mungkin itu sih. Nah soal yang low block tadi, gue pikir kemarin itu sebenarnya ada beberapa kesalahan lini tengah Indonesia yang dimanfaatin sama Kamboja. Cuman untungnya mereka nggak cepet juga gitu. Cuman kalau ketemu Vietnam kesalahan kayak gitu mah bisa beresiko fatal sih pasti gitu dengan kecepatan Vietnam pastinya gitu ya. Ujiannya itu sih sebenarnya nanti di pas lawan Vietnam. Lini tengah ya menarik ya. Mas Arista ngomong soal lini tengah. Gue tuh merasa ada perubahan sangat drastis tuh ketika Mark Locke
sama Yenner diganti. Iya. Jadi Iya. bapak profesor ini, bapak profesor tua ini. Dia agak-agak maju mundur Jadi dia gitu ya. kayak ini kayak gini gimana sih anak-anak ini. Gue merasa gitu. Iya anak-anaknya gimana gue harus lari-lari sampai ke tengah lapangan kan gitu kayaknya kan. Gue merasa gitu. Ini akan jadi masalah gak? Karena jujur ya kalau dibilang ini mewah ya ini mewah sih gitu. Tapi kalau kita lihat titik lobangnya itu di mana? Kalau menurut gue titik lobangnya ada di lini tengah justru. Ketika Yenner ini gak ada, Iya. itu habis itu. Kelihatan banget kemarin itu. Penghubung dari belakang ke depannya agak-agak Habis PR ya. kayaknya ya. Karena si Tom Haye kan gak bisa kayak gitu. Tom Haye itu ya ini ada yang lucu deh. Kan biasanya kan ada dua kata lucu kan. Penurunan karir gitu. Gue merasa di levelnya juga Tom Haye itu bukan penurunan karir men. Tapi dia peningkatan stamina. Ya gak sih peningkatan. Gue merasa dia meskipun kalau kita bandingkan dengan Eropa ya gak bisa lah. Ya to be fair ya gak bisa. Tapi emang orang ini kalau dia 7 tahun lalu main di timnas udah gila sih kita kayaknya. Iya. Jadi emang PR-nya itu ya. Mungkin Hetman kemarin kayak emang uji coba ya, maksudnya. Oh uji coba. Mungkin ya karena udah kalau Ivar kan emang udah dipatenin kayaknya emang Ivan sama Marklock emang dipatenin untuk di belakang JMF untuk ya? nyambungin itu ya, nyambungin ke depan ya. Mungkin kemarin ngetes coba kalau nggak ada ini kayak gimana lah, mungkin kayak gitu sih. Dan Ya, emang juga disimpan juga daripada ntar keburu sebelum lawan Vietnam cedera gitu daripada cedera. Atau kartu ya? Iya atau kartu mendingan gue simpan dulu deh gitu kan. Ini yang tapi memang itu yang membuat si Raven mungkin kemarin tidak terlihat lebih bagus dari Baker gitu ya. Karena dia sudah kehilangan pemain-pemain yang mendukung. supply dari tengah ya Mas ya. Supply dari tengah itu yang sudah kehilangan itu yang gue pikir jadi Raven tidak bermain sebaik Baker. Baker ini jawaban nomor 9 kita gak sih menurut kalian? Iya mungkin sih ya, tipikal striker yang kayak gitu kan, maksudnya. Dan dia ternyata bukan cuman unggul bola atas, dia keeping bolanya juga kemarin oke, ngelindungin bolanya oke juga, nyari posisinya oke juga, artinya ya setelah oleh Romeni ya, maksudnya biar ada temennya lah oleh Romeni gitu, maksudnya tandemnya dia nanti gitu. Karena Ole Ramani sebenarnya kan posisi terbaiknya ternyata bukan di nomor 9 kan. Iya. Setelah kita tahu kan, Iya. ternyata dia tuh bagus justru di belakang striker di nomor 10. Atau dia jadi false nine sekalian kan. Karena kita lihat ternyata John Hetman ini jeli juga lihat. Karena ternyata dia posisi aslinya kan memang bukan di striker nomor 9. Ya kan? Dia aja diposisikan di situ karena emang tidak ada pemain yang selevel dia. Berarti kalian berdua yakin ini Baker ini kan umurnya masih 19 ya? 19 tahun. Udah bikin hat-trick. Kita itu terakhir punya striker yang se-ekstrim ini, sebagus ini tuh di Piala AFF tuh saat zamannya Ilham Jaya Kusuma kali ya? Jadi tadi ya? gua baca itu ada 4 striker yang pernah hat-trick di AFF. BP, Ilham, Zainal Arif sama Budi Sudarsono. Oh, BP betul. itu 22, Ilham 21, selebihnya 26 sama 2 berapa gitu. Artinya emang mereka tua-tua, bukan pemain muda. Nah, ini 19 tahun udah bikin kayak gitu ya. Pertandingan pertama lagi. Iya, pertandingan pertama lagi. Makanya semoga diberi kesempatan terus ya. Maksudnya artinya rekornya Kurus bisa kepecahkan nih di AFF nih gitu. Nah, Dan juara men. Iya. Jangan lupa kalau top skor doang ada udah sering. Kembali ini seperti yang dinyatakan pertama bahwa Baker harus dilihat ketika melawan Vietnam ataupun Singapura yang pemain-pemainnya memang lebih memiliki kualitas dan juga mungkin pemain belakangnya juga lebih disiplin terhadap ini. Nah, pembuktiannya di 2 pertandingan itu Vietnam dan Singapura. Jadi kita belum mungkin menjadi harapan nomor 9 baru gitu ya. Bahkan kemarin ada yang bilang ini Haaland, Indonesia nemu Haaland. Perlebihan gak sih kita ngomongin jalan? Iya, mungkin ya asik-asik aja deh. Asik-asik aja ya. Oh, udah berlebihan kayak terserah lah ya. Oh berarti Haaland Indonesia. Baker aja Haaland Indonesia gitu ya. Harapannya seperti itu, cuma ya bisa ditunjukin nanti pas kita lawan Vietnam maupun Singapura. Iya, ujiannya di situ berarti. Ujian seorang John Hetman dan Baker dan Baker. Haye dan timnas. Iya. Nah, pertanyaannya gini. Kalau sampai nih sekali lagi kalau sampai gagal juara lagi, siapa yang harus tanggung jawab? Ayo, Mas Arista atau Abang Indro. Ya yang pertama
sebagai tanggung jawab ya pasti kedua federasi sih. Harus Ketua tanggung jawab. federasi? Iyalah. Apa namanya? Yang kedua ya baru pelatihnya gitu loh. Maksudnya secara struktural lah ya udah gue tanggung jawab ketua. Tapi kalau dia mau tanggung jawab ya gitu. Aduh, bukan gue yang ngomong deh. Bapak Erik, lu harus tanggung jawab katanya. Oke, gue gak ngomong tapi. Iya pasti harus bertanggung jawab dong. Sebagai ketua umum PSSI bagaimana dia menyiapkan pemain-pemain untuk John Herman lebih bisa maksimal di Piala AFF. Kalau dia sampai gagal di Piala AFF dengan skuad yang semewah ini, tentunya federasi juga harus bertanggung jawab. Nggak bisa lepas tangan. Gitu. Ya meskipun pelatih nomor 1 ya emang Iya. karena racikan dia ya. Cuman Iya. Tapi kan pelatih kan sebenarnya relatif baru lah. Meskipun dia punya waktu yang nggak tahu waktunya menurut kalian cukup gak sih untuk Harusnya cukup ya. Mas. Itu TC terpanjang tuh di Bali kemarin tuh. Bayangin pemain baru selesai kompetisi langsung disuruh TC. Iya. Gak bisa liburan tuh mereka itu sebenarnya. Belum lagi habis Piala AFF langsung kompetisi lagi, Super League udah main lagi ntar. Wah. Iya benar juga ya. Iya dong. Jadi secara ideal harusnya juara. Iya. Menarik. Jadi kalau toh gagal juara, ya harus juara deh. Gua nggak mau menyebut ini gagal juara. Kalau toh belum ditakdirkan, oh sama aja ya. Kemarin banyak di akun X itu ngomong kalau timnas nggak juara AFF kali ini gue tutup akun. Banyak ngomong gitu. Ada beberapa teman yang ngomong kayak gitu tuh. Tutup akun? Iya tutup akun. Mas Arista kalau nggak udah juara gimana? Gue udah sering dikecewakan mas. Seberapa sering ya? Ini kita mulai cerita. Seberapa sering lu sebagai supporter kawakan dikecewakan timnas? Ya gue sih kalau yang ngelihat langsung 2010-2016 ya 2010 walaupun gue nontonnya di Indonesia maksudnya nggak ke Malaysia itu wah gila udah menang kayak gitu tapi dibantai di Malaysia 3-0 gitu. Terus yang nyesek banget sih yang 2016 ya gue away ke Bangkok di sini menang 2-1 di sana kalah 2-0 itu wah lumayan nyesek itu mana tiket ke Bangkok termahal yang pernah gue beli 2,4 atau 2,6 itu PP. Iya makanya karena itu war tiketnya berbarengan dengan semifinal ketika Manahati cetak gol di Vietnam. Kan begitu Manahati cetak gol kan langsung wah udah pasti lolos final nih. Kita langsung ngincer leg kedua away Bangkok lah karena leg pertama di Pekansari kan itu. Yang temen gue ada yang sebelum match Vietnam Indonesia di semifinal itu dapat 1,8. Sesudah match 2,4 langsung naik 600.000 gitu. Untuk war tiket kata temen gue yang anak Bangkok, buset segitu mah mahal banget. Biasanya gue lebaran juga cuma 2 juta doang PP kata dia gitu. Iya mahal itu. Aduh, ya AFF itu gimana ya? Gue selalu menganggap AFF itu Piala Dunia kita lah, karena bagaimanapun itu pertarungan kita seharusnya di situ. Piala Asia itu, misalnya kalau sekarang imajinasi Piala Asia itu, ya sudah itu menunjukkan level kita aja, tapi yang harus diambil itu AFF. Seenggaknya satu lah gitu ya. Iya. Gua agak sebel menyebut ini Piala Ciki. Piala Ciki. Gak tahu kalau kalian. Iya, banyak orang selalu menganggap ini Piala Ciki lebih diutamakan gitu. Enggak. Ini dari pertama kita belum pernah juara loh. Iya. 6 kali masuk final tapi nggak pernah juara. Kan ini apa ya? Sulit banget orang 6 kali masuk final tapi nggak pernah juara. 6 kali loh men, bukan 1, Iya. bukan 2, bukan 3, bukan 4. Yang bagus kan Singapura kan 4 kali masuk final 4 kalinya juara gitu. Nah kayak gitu kan kita maunya seperti itu. Nggak bisa juga. Bahkan Malaysia aja pernah juara. Men. Satu nih 3 kali masuk final 1 juara dia. Bahkan pernah juara. Kita yang dia katanya kangking kan masa nggak pernah juara kan juga ajaib. Nah John Hennepin tuh menyadari hal ini gak sih menurut kalian? Harusnya dia sadar dan itu ada tekanan besar. Makanya dia di sini juga pasti nggak main-main karena pasti tekanan publik terhadap ini pasti gede banget itu loh. Dia berharap seenggaknya harapan itu ada untuk lolos maksudnya ntar main bagus di Piala Asia dan lolos di 2030 gitu loh. Kalau di sini aja dia gagal, kesininya pasti ntar orang Piala AFF aja nggak bisa loh gitu. Meskipun nggak bisa disamakan ya kalau karena nggak ada pemain kan bukan kalender FIFA nggak ada pemain yang abort yang main di sini ya mungkin nggak bisa disamakan sih untuk di Piala Asia nanti gitu. Iya benar juga karena kan kalau kita lihat agendanya kan kalau ASEAN Cup yang kalender FIFA kan besok di bulan September kalau nggak salah. Oktober ya. Itu yang
kira-kira abang Justin Hubner juga datang. Ya. Justin Hubner kan baru bikin pernyataan barusan kan bahwa dia emang nggak bisa datang karena ini tidak ada agenda FIFA kan, dia juga sulit. Apalagi dia sekarang jadi pilihan utama kan bersama abang Ole kan di Porter Citat. Jadi menurut gua emang kita harus juara, nggak ada kata yang lain. Dan nah ini pertanyaan ini juga muncul banyak banget tuh, Mas Arisa juga pasti ngalamin. Seandainya ini gagal, apakah kita udah berhak bilang John Herdman out? Enggak sih, masih jauh. Enggak ya? Enggak lah, Lu masih enggak ya? jauh. Enggak. Why? ET out. Selalu dia di mana selalu out. Tapi yang pasti ketika gagal AFF tidak bisa jadi kunci buat 2027 pasti kalau gagal AFF. Oh, untuk Erick Thohir. Ya mungkin. Oh, untuk Erick Thohir maju sebagai Iya, ketua. Seenggaknya kalau misalnya dia juara AFF kan di 2027 kan dia kipas. Iya, gue juara AFF loh. Artinya punya modal prestasi gitu. Dan Iya. modal kita juga di Piala Asia lah itu. Iya. Dan dia kan terbiasa untuk itu kayak kemarin dapat emas SEA Games. SEA Games. Itu kan dia langsung kayak apa pakai bus gitu ya. Langsung kayak selebrasinya gila-gilaan. Meskipun diprotes oleh cabur lain ya, Iya. cabur lain udah bikin ini nggak ada itunya gitu. Nah kayak gitu. Ini kebiasaan dia sih sebenarnya. Kalau gue sih nggak peduli, lu terserah lo mau kasih apa, yang penting juara. Gue nggak peduli gue itu. Abis itu lu mau ngapain Terserah terserah. lu. Yang penting kasih gue juara, bener gak Mas Arita? Iya. Oke. Jadi sepakat ya bahwa ide itu AFF kita harus juara. Harus juara. Karena beneran men, 30 tahun, umur gue 35 tahun men. Berarti cuma 5 tahun gue itu melihat bahwa kita tidak tersiksa. Selebihnya Selebihnya nggak pernah tidak juara juara. Oke, menarik sekali Mas Arista. Nah,